Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Risa Nur Hayati Rukmana, NIM 11920202004, kelas PAI 5E. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan multikultural mengurangi sikap radikalisme siswa. Pengertian pendidikan multikultural dan radikalisme. Pendidikan multikultural berasal dari dua kata, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara yang mendidik. Dari kata lain, pendidikan merupakan transfer of knowledge atau memindah ilmu pengetahuan. Sedangkan multikultural secara etimologis, multi artinya banyak, beragam, dan aneka. Sedangkan kultural berasal dari kata kultur yang mempunyai makna tradisi, budaya, kesopanan, atau pemeliharaan. Dari kata pendidikan multikultural ini memberikan arti secara terminologis, yaitu proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan agama. Adapun radikalisme menurut KBBI merupakan paham atau aliran yang menghendaki perubahan sosial dan politik dengan cara tindakan kekerasan. Namun, radikalisme tersebut bisa dipahami, yaitu sebagai paham politik kenegaraan yang menghendaki adanya perubahan dan revolusi besar-besaran sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan yang signifikan. Namun tidak heran apabila radikalisme itu bisa dipandang positif, negatif terhadap munculnya gerakan radikalisme tersebut sangat tergantung pada keyakinan dan dasar penganutnya. Faktor penyebab adanya radikalisme yaitu ada 6. Yang pertama ada faktor pemikiran, faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial, faktor psikologis, dan yang keenam faktor pendidikan. Yang pertama, faktor pemikiran. Radikalisme itu dapat berkembang karena adanya pemikiran bahwa segala sesuatu harus dikembalikan kepada agama walaupun dengan cara tindakan kekerasan. Yang kedua ada faktor ekonomi, yang mana faktor ekonomi masalah ekonomi juga berperan membuat paham radikalisme muncul di berbagai negara, yang mana sudah menjadi kodrat manusia untuk bertahan hidup, dan ketika terdesak karena masalah ekonomi, maka manusia dapat melakukan kapan saja, termasuk meneror manusia lainnya. Selanjutnya ada faktor sosial, yang mana faktor sosial ini masih erat hubungannya dengan faktor ekonomi. Sebagian masyarakat kelas ekonomi lemah umumnya berpikiran sempit sehingga mudah percaya kepada tokoh-tokoh yang radikal. Selanjutnya faktor psikologis, yang mana faktor psikologis ini menjadi peristiwa pahit dalam hidup seseorang yang dapat menjadi faktor penyebab radikalisme, yaitu salah satunya seperti masalah ekonomi, masalah keluarga, dan semua ini berpotensi membuat seseorang menjadi radikal. Dan yang terakhir itu ada faktor pendidikan, yang mana faktor pendidikan ini merupakan salah satu faktor penyebab munculnya radikalis di berbagai tempat, khususnya pendidikan agama. Nah, tenaga pendidikan yang memberikan ajaran dengan cara yang salah maka dapat menimbulkan radikalisme di dalam diri seseorang. Peran guru dalam mengurangi radikalisme siswa, yang mana Stadir Manahem menyatakan bahwa peran seorang guru itu salah satunya ada informator, ada organisator, ada motivator, ada pembimbing, serta ada inisiator. Nah, yang mana informator ini guru melaksanakan cara-cara mengajar yang informatif, laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi sebagai kegiatan akademik umum.
Yang selanjutnya ada organisator, yang mana guru diharapkan mampu mengorganisasikan sedemikian rupa komponen-komponen yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya motivator, yang mana motivator ini guru dituntut untuk mampu merangsang dan mendorong siswa untuk mengkomunikasikan potensi siswa. Selanjutnya ada pembimbing, yang mana guru itu harus memberikan bimbingan dan pengarahan tentang kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh siswanya. Dan selanjutnya yaitu ada inisiator, yang mana inisiator ini guru dipandang sebagai pencetus ide-ide yang kreatif dalam proses belajar yang dapat dicontohkan oleh siswanya tersebut. Adapun radikalisme tersebut menurut saya tidak selalu menggunakan tindakan yang negatif, tetapi ada juga yang menggunakan tindakan yang positifnya. Di sini saya akan menyampaikan kasus-kasus radikalisme siswa di sekolah. Yang pertama, siswa melawan terhadap gurunya, siswa tidak menaati peraturan sekolah, siswa merokok di lingkungan sekolah, dan siswa melakukan kekerasan terhadap temannya. Adapun kasus-kasus tersebut memang sering terjadi di sekolahan. Nah, adapun solusinya itu guru memberikan nasihat kepada siswa yang berbuat kesalahan, dan selain itu juga siswa diberi sanksi. Terus guru memberikan teguran secara lisan, memberikan pengarahan serta bimbingan, bahkan membuat surat perjanjian dan memanggil kedua orang tuanya yang bersangkutan. Mengapa? Karena supaya siswa tersebut itu sadar apa yang ia lakukannya itu tidak baik